Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Segilar. Saya Muhammad Yusuf Sairi. Saya Ahmad Fadil Naziha. Kita akan mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme. Selamat menyaksikan. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme merupakan dua konsep penting dalam sejarah dunia yang berkaitan dengan praktik penjajahan. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang berarti pemukiman. Secara umum, kolonialisme adalah pengusahaan suatu wilayah oleh bangsa asing untuk mengeksploitasi sumber daya dan memperluas kekuasaan. Sementara itu, imperialisme adalah kebijakan atau ideologi suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh, baik secara politik, ekonomi, atau maupun militer. Kedua praktik ini merupakan berkembang pesat sejak abad ke-15, ketika bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda melakukan penjajahan samudera. Mereka terdorong oleh keinginan untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama, dan meningkatkan kejayaan bangsa yang dikenal dengan istilah gold, glory, and gospel. Proses dan tujuan penjajahan. Proses kolonialisme dan imperialisme biasanya dimulai dengan ekspedisi dagang atau pelayaran penjajahan yang kemudian berlanjut pada pendirian pos-pos perdagangan, pemukiman, hingga penguasaan penuh atas wilayah jajahan. Dalam konteks Asia dan Afrika, bangsa-bangsa penjajah memanfaatkan perpecahan politik lokal serta lemahnya pertahanan untuk menguasai wilayah tersebut. Salah satu tujuan utama kolonialisme adalah menguasai sumber daya alam seperti rempah-rempah, logam mulia, dan hasil pertanian. Sedangkan imperialisme lebih menekankan dominasi politik dan ekonomi, serta pengendalian pemerintahan lokal, monopoli dagang, dan pembangunan infrastruktur yang menguntungkan penjajah. Di Indonesia, praktik ini bisa kita lihat melalui kebijakan tanam paksa oleh Belanda dan sistem pemerintahan kolonial yang sangat menindas. Dan warisan kolonialisme. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme sangat besar bagi negara-negara jajahan. Di satu sisi terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam dan tenaga kerja lokal. Masyarakat pribumi sering kehilangan tanah, hak, dan kebebasan. Namun di sisi lain, penjajahan juga membawa perubahan struktural seperti sistem pendidikan barat, infrastruktur jalan dan rel kereta, serta pemerintahan modern. Meskipun beberapa peninggalan tersebut masih digunakan hingga kini, kenyataan kolonialisme meningkatkan luka sejarah yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah kolonialisme dan imperialisme agar bisa menghargai perjuangan kemerdekaan bangsa dan menjaga kedaulatan negara dari bentuk penjajahan modern yang mungkin terjadi dalam bentuk baru. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.